Selamat berjumpa kembali untuk anakku kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D SDK Mater D yang sangat baik-baik, sangat ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semoga kalian sudah mandi hari ini. Anak-anak, untuk hari ini, untuk pelajaran matematika bersama saya, Pak Andreas, kita masih melanjutkan tentang pembulatan bilangan. Kalau anak-anak sudah mengerti pada pelajaran pada hari Senin, saya berharap, saya percaya untuk pelajaran ini akan mudah memahaminya, karena ini pelajarannya hanya melanjutkan dan prinsipnya sama. Oke, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, makan yang cukup, banyak istirahat, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Selamat mengikuti pelajaran hari ini, semoga berhasil. Silahkan, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pembulatan bilangan bagian kedua. Ini merupakan kelanjutan dari pelajaran hari Senin. Kalau pada pelajaran yang lalu, pada hari Senin, kalian sudah mengerti, sudah jelas tentang caranya, maka untuk kegiatan yang kedua ini saya berharap akan lebih gampang untuk memahaminya. Maka mari kita ikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Nah, topik kita hari ini, yang pertama kita akan belajar mengulang kembali pengantar. Lalu yang kedua juga mengulang kembali supaya masih ingat untuk pembulatan pecahan. Karena apa? Karena kalau sudah ingat, sudah mengerti, akan lebih gampang untuk pelajaran berikutnya. Lalu kita akan belajar hal yang baru, yaitu tentang pembulatan bilangan desimal, dan juga yang keempat adalah tentang pembulatan persen. Saya ulang, kalau kalian ini lebih sudah paham, maka untuk pembulatan desimal dan pembulatan persen akan lebih mudah, karena dasarnya sama, caranya sama, patokannya sama. Maka saya berharap ini lebih gampang dan lebih cepat memahaminya. Oke, yang pertama anak, untuk pengantar ya. Sebuah bilangan itu seperti kemarin dapat dibulatkan berdasarkan nilai tempat. Ada ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, ke ribuan terdekat, ke puluh ribuan terdekat, dan seterusnya. Ini untuk bagaimana sebuah bilangan dapat dibulatkan ke dalam
atau berdasarkan nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan terdekat, dan seterusnya. Oke. Kita akan mengulang bagaimana membulatkan pecahan ke dalam satuan terdekat. Langsung kita pakai cara yang tanpa garis bilangan. Misalnya ada pecahan 3/4. Bulatkan pecahan 3/4 ke dalam satuan terdekat. Bilangan ini adalah pembilangnya 3, penyebutnya 4. Ya, maka kita mulai dari yang paling kecil, dari 1/4. Yang kedua naik 2/4. Lalu 3/4, kemudian 4/4. 4/4 artinya 4 bagi 4 sudah 1. Di bawahnya ini ada 0 ya. Oke. Kita lihat 3/4 di sini. 3/4 itu kalau kita lihat letaknya itu akan lebih dekat ke kanan atau ke atas, atau lebih dekat ke kiri, atau sini ada angka 0. Kita lihat kalau ke angka 0 lompatnya berapa? Kita lihat 1, 2, 3. Kalau ke 1 hanya 1 langkah. Jadi bilangan ini lebih dekat ke 3/4. Maka dibulatkan menjadi 1. 3/4 dibulatkan menjadi 1. Oke, contoh kedua. Bulatkan pecahan 4/10 ke satuan terdekat. Sama, 1/10, 2/10, lalu ya 3/10, kemudian ya 4/10, lalu ya 5/10, terus 6/10, terus ya sampai bernilai 1, 7/10, 8/10, 9/10, lalu 10/10. Sudah sama ya. Kemarin sudah dikatakan kalau sudah sama berarti sudah 1. Nah, sekarang 4/10 di sini anak-anak. 4/10 di sini. Lebih dekat ke kiri atau ke kanan? Kalau ke kiri itu ke 0, hilang. Kalau ke kanan tambah 1. Kita lihat. Kalau ke kiri ya, 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Kalau ke kanan, yang ke 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah, ini 4 langkah. Lebih dekat kemana? Iya, lebih dekat ke kiri. Nah, 4/10 lebih dekat ke 0 ke kiri. Maka bilangan ini dibulatkan menjadi 0 atau hilang. Nah, sekarang kalau masuk ke suatu soal, misalnya 5/6/9, bila dibulatkan dalam satuan terdekat menjadi, kita lihat 5/9. 5 adalah bilangan bulat, maka tetap nggak akan diubah. Yang dibulatkan hanya 6/9. Ya, saya ulang ya, karena 5 bilangan bulat, sudah bulat, maka nggak dibulatkan. Yang dibulatkan yang pecahan, yaitu 6/9. Sama caranya ya, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9. Sudah 1. Sekarang 6/9 di sini posisinya lebih dekat ke kiri atau ke kanan? Mana coba? Ke kanan. Ke kanan cuma berapa langkah ini? 1, 2, 3. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lebih dekat ke kanan. Maka bilangan 6/9 itu dinaikkan, dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 1. Nah, maka hasilnya adalah bilangan bulatnya 5 ditambah 1, maka 6. Jadi 5/9 itu pembulatannya ke dalam satuan terdekat menjadi 6.
Nanti ya caranya, ini Pak Guru hanya mengulang yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang pembulatan desimal. Ini sama ya prinsipnya, itu berdasarkan nilai tempat. Ada satuan, ada persepuluhan, ada ratusan, dan seterusnya. Tapi kalau ke desimal itu nanti dibulatkan ke satuan terdekat, nanti ada persepuluhan, perseratusan, perseribuan terdekat, dan seterusnya. Ya. Bilangan desimal dapat dibulatkan berdasarkan nilai tempat desimal. Ada satuan terdekat, ada persepuluhan terdekat. Hanya dua aja ya Nana. Salang, hanya dua, satuan terdekat dan persepuluhan terdekat, biar gampang. Prinsipnya sama. Kita bagi ini menjadi 10 kotak. Ya. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Patokannya masih sama, yaitu angka 5. Ya, patokannya masih angka 5. Oke. Dari angka 5 ke kanan sampai ke 10 itu dibulatkan ke atas atau tambah 1. Sedangkan dari 4 ke kiri atau ke bawah sampai 0 itu dibulatkan ke 0 atau hilang. Nah, sama ya, prinsipnya sama anak-anak. Oke, contohnya anak-anak ini ya, biar nanti nggak lupa saya bikin lagi garisnya di sini untuk patokannya ya. Kalau begini kan akan gampang memahaminya. Ya, sampai 10. Patokannya adalah angka 5 sebagai patokan angka 5. Ya. Ya. 5 ke kanan naik, 4 ke kiri sampai 0 hilang atau ke 0. Contohnya pecahan 5,63. Ingat ya, bukan 63 ya, 5,63. Kayak enggak? Kayak ingat. Coba kalau dibulatkan ke satuan terdekat, coba ini anak, 5,63 mana satuannya? Siapa masih ingat? Mana satuannya? 6, 3, atau 5? Iya, pinter, 5. Satuannya adalah 5. Setelah tahu satuannya 5, lihat belakangnya ada angka berapa ini? Sebelah kanannya atau belakangnya? Belakangnya atau kanannya? Ada angka 6. 6 di sini ya. 6 di atas 5 atau di bawah 5? Oh iya, 6 di atas 5 atau lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas. 5 tambah 1, maka 6. Maka 5,63 itu dibulatkan menjadi 6. Paham ya anak-anak ya? Oke. Yang berikutnya, contoh kalau ke persepuluhan terdekat. Ayo. Ini mana nilai tempat persepuluhan? 5, 6, atau 3? Iya, 6. Karena satu angka di belakang koma itu persepuluhan. Satu angka di belakang koma adalah persepuluhan. Oke. Nah, nilai tempat persepuluhannya adalah 6. Lihat kanannya atau belakangnya angka berapa? 3. 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5? Yaitu lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah atau hilang. Maka hilang 6-nya hilang. Maka 5,63 itu kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,6. 3-nya hilang. Apa hilang? Karena 3 itu lebih kecil dari 5. Ya. Maka pembulatan 5,63 ke satuan terdekat atau ke persepuluhan terdekat, salahnya ya, di ke persepuluhan terdekat adalah 5,6. Oke. Contoh kedua anak-anak, 7,49.
bulatkan ke dalam satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Satuannya adalah 7, belakangnya 4. 4 itu di bawah 5, jadi hilang. Maka 7,49 dibulatkan menjadi 7 ke dalam satuan terdekat. Persepuluhan terdekat, persepuluhannya adalah 4, belakangnya adalah 9. 9 itu di atas 5, maka tambah 1. Maka 7,49 kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 7,5. Seperti ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang keempat adalah pembulatan persen. Oke, pecahan persen dapat dibulatkan menjadi satuan terdekat, puluhan terdekat. Tetapi persen lebih banyak dibulatkan ke puluhan terdekat. Lebih gampang ini ya, paling gampang ini persen. Hanya ke persepuluhan terdekat. Ini juga bisa tapi jarang, karena kalau 5, sekian persen itu jarang digunakan. Tapi bisa juga ke satuan terdekat, tapi lebih banyak ini ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat untuk persen. Prinsipnya sama, kita bagi 10 kotak ini, garis bilangan bagi 10 kotak ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patokannya adalah angka 5. Sama, 5 ke kanan naik, 4 ke kiri hilang. Nah, sama ya patokannya ya, soalnya ya, 5 ke kanan naik tambah 1, 5, 4 ke kiri hilang. Pokoknya patokannya 5, ingat-ingat. Nah, contohnya 27%, bulatkan dalam puluhan terdekat. Coba kalau tanya 27 mana puluhannya? 2. Nah, 2 itu maka 20 nilainya ya. Di belakangnya adalah bilangan 7 di atas 5, maka dibulatkan ke atas tambah 10 karena puluhan. Maka 27% itu dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 20 tambah 10 menjadi 30%. Salangi, 27 dibulatkan, 20 itu ini nilai ini puluhannya ditambah 10 pembulatannya ini, maka menjadi 30%. Contoh kedua, 84 bulatkan ke dalam puluhan terdekat. 84 puluhannya adalah 80, belakangnya 4 itu di bawah 5, maka hilang atau tambah 0. Maka 84% dibulatkan menjadi 8 tambah 0, jadi 80%. Kita ulang ya, puluhannya adalah 80, belakangnya 4 itu di bawah 5, maka hilang atau tambah 0. Maka 84 itu 80 tambah 0, tetap 80% pembulatannya. Anak-anak, tugasnya hari ini adalah mengerjakan soal matematika di buku paket ISBS halaman 19 dan 20, latihan 6, soal 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan beserta caranya di buku catatan. Ya, saya kira itu aja untuk hari ini. Silahkan di share video ini, lalu subscribe, like, dan komen yang membangun. Kalau belum jelas, ulangi video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua.